Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka dari Universitas Syakuala Banda Aceh, jurusan Teknologi Hasil Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan sistem jaminan halal maupun cara mendapatkan sertifikat halalnya kepada Ibu siapa? Dengan saya Ibu Nur Iklima Lubis. Saya selaku pemilik usaha Warkop S3 Sate Seafood Salam. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem jaminan halal. Mendekat. Nah, jadi sistem jaminan halal itu sudah sangat penting. Kenapa? Karena Allah telah menjelaskan di Al-Quran, Bu, Ya. pada surat Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, wahai manusia, makanlah makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh nyata bagimu. Nah, simbol MUI yang asli itu seperti ini. Kan ada juga kan, Bu, simbol halal-halal yang dimana-mana bertebaran yang halam lam yang kayak gini doang. Nah, yang aslinya tuh kayak gini. Jadi apa sih bedanya halal, haram, dan najis? Ibu tahu nggak sebelumnya bedanya apa? Kalau yang saya ketahui itu halal adalah segala sesuatu yang disuruh Allah dengan cara seperti itu, dengan cara yang baik. Nah, kalau haram itu segala sesuatu yang memang tidak diperbolehkan sama sekali. Nah, kalau najis itu yang kita ketahui adalah hal yang menghalangi sesuatu kita untuk melakukan kebaikan. Contohnya, misalnya adanya terpercik air najis seperti air mani ataupun buang air kecil. Nah, jadi sudah hampir benar ya yang dibilang Ibu. Nah, halal itu adalah perkara yang dibenarkan sesuai dengan syariat. Haram itu adalah perkara yang bertentangan menurut syariat dan hukumnya. Nah, kalau najis adalah kotoran yang dapat menghalangi ibadah seseorang. Sama seperti kebaikan itu adalah ibadah juga. Lanjut, firman Allah yang lain yang menjelaskan tentang halal adalah terdapat pada Quran surat Al-A'raf ayat 157 yang artinya, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Nah, apa sih yang harus kita ketahui dan mengapa sertifikat halal itu penting? Ibu tahu nggak kenapa sertifikat halal penting untuk sebagai UMKM ataupun usaha? Ya, sebenarnya dengan adanya sertifikat, usaha kita itu lebih menjamin ataupun meyakinkan apa yang kita jual itu layak untuk dimakan ataupun layak untuk dikonsumsi gitu. Nah, yang pertama itu adalah konsumen merasa aman ketika mengkonsumsi, benar yang dibilang Ibu. Lalu punya daya saing tinggi. Nah, kenapa sih punya daya saing tinggi? Karena zaman sekarang seperti yang kita ketahui, banyak umat agama yang ada di Indonesia, contohnya Islam, Kristen, Nasrani, Protestan, ataupun sebagainya seperti Cina juga. Tapi mereka memilih makan di tempat kita. Kenapa? Karena sudah terjamin kualitasnya bagus, cara buatnya bagus, dan halal pastinya. Selanjutnya, sistem jaminan halal juga sudah ada di undang-undang. Yang pertama, pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang produk jaminan halal. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 mengenai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Rakyat Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 mengenai keamanan, mutu, dan gizi pangan. Nah, kenapa sih alasan pertama itu sistem jaminan halal itu harus diterapkan? Zaman sekarang ada yang memasukkan bagian dari babi ke dalam produk-produk maupun bahan-bahan. Nah, ini adalah salah satu contoh produk dan turunan dari babi. Yang pertama, dari bulunya bisa membuat roti bakar martabak kayak gitu. Dari lemaknya. Ngeri nggak menurut Ibu? Bukan lebih ke ngeri tapi lebih ke jijik gitu ya, Ya karena kan? yang kita ketahui memang segala sesuatu baik dari ujung sampai ke ujung dari babi itu tidak ada yang bisa digunakan dalam Islam. Nah, juga yang lainnya juga bisa dibuat, Bu, dari daging, lemak, terus jeroan, gelatin, tulang, dan kulit. Jadi masih banyak contoh-contoh yang mungkin masyarakat pada nggak tahu nih gitu. Tapi padahal kenapa sih kita tuh harus melihat bahan-bahannya? Kadang kan masyarakat tuh cuma lihat dari
harganya murah gitu kan, tapi nggak lihat gimana komposisi bahan dan segala macamnya. Dan saya mau tanya nih sama ibu, kira-kira seberapa persen sih ibu yakin dengan bahan-bahan yang ibu gunakan pada saat ingin membuat produk? Nah, jadi kalau keyakinan dalam memilih bahan, yang pertama saya memilih bahan yang dengan kualitas yang baik, tidak ada kerusakan. Contoh misalnya saya membuat ayam pecah, jadi saya mendatangi tempat potong ayam yang penjualnya muslim, dengan cara muslim, dengan kalimat Allah untuk memotong, agar ayam yang saya jual itu memang ayam yang halal, dalam artian dengan cara Allah, dengan seizin Allah itu digunakan gitu kan, dipotong. Jadi saya tidak merasa berdosa untuk menjual ayam tersebut gitu contohnya. Baik sekali ya niat hati seorang ibu yang ingin konsumennya itu makan dengan yang halal, cara yang halal, juga bahan-bahan yang halal. Nah, syarat untuk mendapatkan sertifikat halal, ibu sudah tahu belum? Belum tahu apa aja ya yang harus dipersiapkan. Sebelumnya di sini ibu sudah mendapatkan sertifikat halal atau belum? Belum ada. Belum. Nah, yang pertama kita harus memahami syarat-syarat untuk membuat sertifikat tersebut untuk mengikuti pelatihan-pelatihan. Yang kedua, setelah kita tahu syarat-syaratnya, kita harus menerapkannya, yaitu tadi kayak membuat dengan cara yang halal dan sebagainya. Yang ketiga, menyiapkan dokumen. Yang keempat, melakukan pendaftaran. Yang kelima, dilaksanakan audit. Audit itu apa? Audit itu adalah pengecekan yang dilakukan oleh auditor. Auditor halal itu ada di pusat, yaitu Medan. Nanti kita melapor ke sana gitu kan, Bu. Lalu monitor pre-audit dan pembayaran akad. Jadi kalau untuk sertifikat ya kita bayar juga, karena kan supaya terjamin gitu kan. Baru yang ketiga, monitor pasca audit. Setelah diaudit, mereka juga melihat hasilnya udah bagus belum. Kalau belum, dilakukan kembali. Baru yang terakhir adalah mendapatkan sertifikat. Nah, kira-kira setelah misalnya ibu mengurus, terus apa sih manfaat yang ibu dapat kalau ibu dapat sertifikat itu gitu? Yang pertama adalah tadi meyakinkan konsumen, ya kan, bahwasannya dengan adanya sertifikat itu lebih seperti yang kamu jelaskan tadi, daya saingnya lebih tinggi, dan kadang-kadang orang lebih percaya ataupun yakin kalau memang ada sertifikatnya gitu. Nah, betul ya, tapi mungkin masih banyak lagi. Yang pertama itu memiliki kesempatan meraih pasar halal global. Nah, kenapa dibilang pasar halal global? Karena seperti yang kita ketahui, bukan hanya Indonesia, tetapi satu dunia itu meyakinkan bahwasanya makanan yang halal itu sudah baik. Jadi, pasar halal global itu ada karena masyarakatnya mau untuk saling menjaga kehalalan dalam produk gitu. Terus adanya kepercayaan konsumen seperti yang Ibu bilang. Nah, jadi Rizka mau tanya nih, Bu, kenapa Ibu sampai saat ini belum memiliki sertifikat halal tersebut, dan kira-kira berapa persen sih yakinnya Ibu dalam membuat produk yang Ibu jual kayak gitu? Karena kan dari pemilihan bahan juga kita harus tahu kayak gitu. Mungkin bisa jelaskan. Jadi kalau untuk saat ini saya memang belum sampai tahap pengurusan ataupun memiliki sertifikat halal. Disebabkan karena satu sisi tempat yang saya buat, usaha yang saya jalani sekarang ini memiliki tempat yang lebih sederhana. Namun dengan tempat yang sederhana itu saya lebih mengutamakan yang pertama bahan, kenyamanan, keramahan, kerapian, dan kebersihan. Kenapa seperti itu? Kadang-kadang tempat yang sederhana juga bisa membawa dampak yang lain, dalam artian ketika yang kita jual itu layak dan bisa kita pertanggungjawabkan, apa yang kita jual itu juga menjadi poin sebenarnya. Seperti misalnya saya kalau misalnya membeli barang-barang atau bahan-bahan yang untuk saya jual, yang pertama saya lihat di kemasan tersebut, saya cek ada nggak label halalnya. Yang kedua, kapan expirednya. Jadi kita juga membeli barang itu harus memperhatikan kemasan. Apabila kemasannya itu ya kan dalam keadaan tidak layak, rusak, robek, bahkan isinya sudah hancur, itu jangan kita beli walaupun misalnya expirednya itu masih jauh dan misalnya ada label halalnya. Kenapa? Label halal itu kan memang didapatkan setelah ada pengurusan dan layak. Yang kedua memang seperti tadi saya katakan, adanya expired, kapan masa makanan itu lamanya gitu kan.
Setelah itu tadi kemasan, kalau misalnya tidak layak untuk kita beli, ya nggak usah kita beli. Dan satu sisi ketika orang lain memperhatikan apa yang kita jual, itu akan menjadi daya tarik. Memang saya ada berniat dan minat untuk memiliki sertifikat, tapi untuk saat ini dengan kondisi jualan saya yang masih sederhana, jadi saya kiranya masih menunda untuk mengurus sertifikat halal seperti itu. Nah, itu alasan dari ibu yang mungkin bukan tidak mau, tetapi ingin, mungkin aja ada kendala-kendala lain yang mungkin UMKM lain juga memiliki kesamaan gitu. Kalau misalnya kendalanya di situ, jadi mungkin kedepannya kita bisa lebih memperhatikan UMKM ataupun usaha-usaha yang ada di kota-kota kita, agar mereka juga tidak seperti di jalan sendiri kayak gitu. Kita bisa kasih paham seperti ini. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.